Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dosen Hamidah Abdul Somad Elvi Nikmati MPDI selaku dosen mata kuliah Perencanaan dan Evaluasi Program Pendidikan, dan kepada teman-temanku PGMI 3F yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sejarah dan Latar Belakang Perencanaan Program Pendidikan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu 1. Oktavita Arbaatun Naimah, 2. Ginatul Khairah, dan yang ketiga yaitu Eman Rawain. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah asal-usul perencanaan pendidikan. Dalam banyak literatur yang dikaji dan dipelajari bahwa asal-usul perencanaan pendidikan dimulai dari sejak zaman kuno, di mana pada masa itu para ahli filsafat dan ahli pendidikan sudah memiliki gagasan tentang perencanaan pendidikan, yaitu dengan sifat spekulatif seperti yang telah dikemukakan oleh Xenophon dalam Konstitusi Lacedaemonian, yang menunjukkan dengan orang-orang Athenia bahwa bangsa Sparta pada 2500 tahun yang lalu telah merencanakan pendidikannya untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi mereka. Kemudian, Plato menyebutkan di dalam bukunya dengan judul Republik, yaitu membuat suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan kebutuhan politik bangsa Athenia. Dalam beberapa literatur, di pertengahan abad ke-16, John Knott, seorang berkebangsaan Skotlandia, mengusulkan suatu rencana untuk sistem persekolahan dan kursus-kursus nasional sehingga bangsa Skot memiliki keterpaduan antar kepuasan spiritual dan sosial. Kemudian pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, di benua Eropa banyak diciptakan sistem dan slogan tentang pendidikan yang dimaksudkan untuk pembaruan dan peningkatan sosial. Begitu juga di Polandia, terdapat rencana yang disusun Rousseau yang menyatakan agar setiap warga Polandia memperoleh pendidikan. Saya Ginatul Khairah akan melanjutkan penjelasan poin A ke poin B. Usaha modern dalam perencanaan pendidikan untuk membantu merealisasikan masyarakat baru ditemukan di Uni Soviet pada tahun 1923. Walaupun metodologinya dianggap kuno jika dibandingkan dengan masa sekarang, tetapi rencana tersebut merupakan permulaan dari proses perencanaan pendidikan yang berkesinambungan yang dapat membantu mengubah suatu bangsa. Dalam kurun waktu kurang dari 50 tahun, suatu bangsa yang mulai dengan 2/3 warganya buta huruf menjadi salah satu negara yang tergolong maju pendidikannya. B. Ciri-ciri perencanaan pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berpandangan jangka pendek, hanya berlaku sampai tahun anggaran berikutnya, kecuali apabila fasilitas-fasilitas harus dibuat atau suatu program utama yang harus ditambahkan. Dalam hal ini, ruang lingkup perencanaan sedikit diperluas. Yang kedua, sistem pendidikan yang fragmentaris sifatnya, bagian-bagian direncanakan sendiri-sendiri. Yang ketiga, tidak terintegrasi dalam arti lembaga pendidikan direncanakan sendiri, tidak ada hubungan yang nyata dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ekonomi pada umumnya. Yang keempat, bentuk perencanaan yang tidak dinamis, suatu model pendidikan yang statis, ciri-cirinya tidak berubah dari tahun ke tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imarawi nomor absen 31. Saya penjelasan poin C, prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan di masa yang akan datang
yang diarah kepada tercapai tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Selanjutnya, program kerja. Program kerja atau rencana kerja madrasah adalah rencana kerja yang disusun bersama oleh madrasah di komite sekolah. Dan yang terakhir, D. Langkah-langkah perencanaan pendidikan. Adanya 11. 1. Pengumpulan dan pengelolaan data. 2. Diagnosis. 3. Perumusan kebijakan. 4. Perkiraan kebutuhan masa depan. 5. Perhitungan biaya. 6. Penetapan sasaran. 7. Perumusan rencana. 8. Perincian rencana. 9. Implementasi rencana. 10. Evaluasi rencana. Dan 11. Revisi rencana. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kekurangan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.